Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi dari statistika keuangan 1. Kita akan masuk ke bab 6, yaitu berbicara tentang angka indeks. Nah, sebelum saya menjelaskan indeks itu apa, saya akan berbicara secara umum terlebih dahulu mengenai tentang data penelitian. Ya. Oke, untuk data penelitian, terutama di penelitian untuk konsentrasi keuangan, terutama di bidang akuntansi, ya. Data penelitian merupakan salah satu bagian yang penting di dalam sebuah penelitian. Tanpa ada data, maka penelitian itu tidak bisa dibuat. Ya. Nah, untuk sumber dari data tersebut bisa diperoleh dari sebuah perusahaan, ya, atau bisa juga lebih dari satu perusahaan, ya. Kalau dia menggunakan lebih dari satu perusahaan, misalkan menggunakan dua perusahaan, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis komparatif atau yang disebut dengan analisis perbandingan kalau dia menggunakan dua perusahaan. Sedangkan kalau untuk hanya satu perusahaan saja, biasanya itu meneliti seperti tentang rasio di dalam sebuah perusahaan. Nah, tapi kalau untuk penelitian rasio dan penelitian mengenai analisis komparatif sudah sangat banyak sekali dipergunakan di dalam penelitian keuangan, terutama di bidang penelitian akuntansi. Nah, setelah itu kedua hal ini mulai sudah dilarang untuk penelitiannya karena sudah dianggap tidak menarik lagi di mata publik, ya. Jadi sekarang yang cukup fenomenal saat ini adalah penelitian yang menggunakan subsektor, sektor, dan indeks untuk penelitian saat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu subsektor, apa itu sektor, apa itu indeks, nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu sektor, ya. Untuk penelitian keuangan, ya, yang mengambil data secara sekunder, yaitu melewati Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange atau IDX, ya. Di dalam perusahaan IDX itu dia memiliki 9 basis sektor, ya, 9 basis sektor secara umum, ya. Nah, dari 9 sektor ini kemudian dibagi lagi menjadi subsektor. Jadi bisa dikatakan sektor ini merupakan perwakilan dari komposisi yang bagiannya besar, ya, di dalam suatu perusahaan. Misalkan contoh perusahaan manufaktur, ya. Salah satu contoh itu perusahaan manufaktur, ya. Perusahaan manufaktur sendiri itu terdiri dari 4 sektor, ya. Kalau tidak salah saya itu terdiri dari 3 sampai 4 sektor yang memiliki secara keseluruhan itu berdasarkan data 2019 yang terupdate saat ini itu sebanyak 171 perusahaan untuk sebuah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jadi sangat banyak sekali, ada 171 perusahaan. Belum lagi dikali dengan data penelitian yaitu sebanyak 5 tahun terakhir periode penelitian. Ya, jadi ada 171 dikali 5, ya. Jadi saya sangat tidak menyarankan bagi mahasiswa yang tidak memiliki kesiapan untuk menuliskan data seperti perusahaan manufaktur, ya. Kenapa? Karena perusahaan manufaktur itu jumlahnya sangat banyak sekali, sekitar 171, dan harus dihitung selama 5 tahun terakhir, ya. Jadi ada 171 dikali 5, ya. Kalau mahasiswa tidak memiliki kesiapan dalam pengelolaan data, maka saya tidak menyarankan hal ini untuk diteliti. Kecuali sudah siap, mampu, ya, dengan 171 dikali 5 tahun penelitian, itu silakan saja, ya. Tapi kalau tidak siap, saya tidak menyarankan untuk diambil. Silakan cari perusahaan lain,
Selain itu bisa juga kita meneliti sektor, ya. Kenapa sih perusahaan itu harus dicari yang banyak-banyak? Supaya di dalam pengelolaan di dalam aplikasi statistika yaitu SPSS, ya. Karena di situ di buku dituliskan bahwa minimal data adalah 30 dengan data ideal ya itu adalah minimal 100, ya. Jadi ketika dilakukan pengujian, ya, kalau datanya terjadi problem dan harus segera diselesaikan, harus diperbaiki, maka data yang banyak itu lebih enak dalam pengelolaannya. Tapi namanya juga data banyak memerlukan waktu bagi seorang peneliti untuk mengelola data tersebut sampai dengan benar, ya. Jadi ini dikembalikan lagi kepada kemampuan peneliti seperti apa. Jikalau dia mampu mengelola satu sektor, ya silakan. Jika dia mampu mengelola beberapa sektor, silakan. Jika dia mampu hanya mengelola subsektor, ya silakan. Jika dia mampu mengelola indeks, ya silakan. Jadi saya hanya menyarankan untuk pengambilan subsektor, pengambilan sektor maupun pengambilan indeks itu semua kembali kepada kemampuan masing-masing, mampu atau tidak. Jikalau mampu, ya silahkan. Jikalau tidak mampu, saya tidak menyarankan itu untuk diambil, ya. Sedangkan tadi kita bicara sektor, ya, subsektor itu ada perusahaan manufaktur, ya, salah satunya. Perusahaan manufaktur itu terbagi menjadi beberapa sektor. Nah, kalau untuk sektor saja, contoh sektor keuangan, ya. Sektor keuangan itu ada perusahaan-perusahaan kumpulan dari perusahaan-perusahaan keuangan yang sejenis, ya, terutama bergerak di bidang keuangan, itu sektor. Kalau subsektor, contoh subsektor ada properti dan real estate, itu subsektor, sudah jelas, ya. Subsektor properti dan real estate kalau tidak salah untuk tahun ini ada sekitar 50-an perusahaan, ya, 50-an perusahaan. Jadi cukup banyak sekali dan dikali data 5 tahun, ya. Dan yang ini memang sangat yang menarik sekali untuk diteliti, yang menggunakan subsektor dan sektor. Makanya di penelitian skripsi saat ini kebanyakan mereka itu menggunakan subsektor dan sektor, ya. Bimbingan saya juga ada yang menggunakan perusahaan manufaktur, ya. Dan dia sempat terkejut dengan datanya yang ada 171 perusahaan dan sampai meminta ganti perusahaan. Saya tidak setuju karena saya tidak memiliki alasan untuk mengganti. Jadi kembali lagi kepada masing-masing peneliti, masing-masing mahasiswa dalam meneliti harus berdasarkan kemampuan masing-masing, jangan sembarangan dalam meneliti, ya. Karena kalau sembarangan itu nanti kalau tidak mampu, ya ujung-ujungnya tidak selesai, ya. Itu yang jadi masalah. Nah, berikutnya tadi udah subsektor dan subsektor. Nah, kali ini tentang indeks. Nah, saya contohkan dua contoh indeks, ya, yang ada biasa digunakan sebagai penelitian skripsi. Indeks yang pertama yang sering digunakan adalah yang namanya LQ45. Udah pernah dengar LQ45? Nah, LQ45 itu adalah 45 perusahaan terbaik, perusahaan blue chip, ya, yang sahamnya itu sangat bagus sekali, asetnya bagus sekali, ya. Jadi 45 perusahaan ini adalah 45 perusahaan kumpulan terbaik, ya, yang dihitung yang berdasarkan kategori dari Bursa Efek Indonesia. Nah, dan untuk Bursa Efek Indonesia sendiri menerapkan target 45 perusahaan terbaik LQ45 ini satu tahun itu sebanyak 2 kali, ya. Jadi ini memang kumpulan-kumpulan perusahaan raksasa yang sangat bagus di bidang asetnya dan maupun di bidang harga sahamnya itu bagus, ya. Tapi namanya juga 45 perusahaan ini, ya, itu tidak 45 perusahaan ini tidak sama sekali tidak sejenis, ya. Saya menghimbau lagi, 45 perusahaan ini itu tidak sejenis. Hati-hati, berbeda dengan sektor dan subsektor. Sektor dan subsektor sudah pasti hampir sejenis secara bidangnya, baik secara bidang umum maupun secara bidang khusus. Kalau untuk sektor, secara bidang umumnya itu sama, manufaktur. Semua perusahaan adalah manufaktur. 171 perusahaan bergerak di bidang manufaktur. Untuk subsektor, properti dan real estate, 50 perusahaan itu semua bergerak di bidang properti dan real estate. Tapi kalau untuk indeks, seperti contoh LQ45,
LQ45 45 perusahaan terbaik menurut catatan dari Bursa Efek Indonesia. 45 perusahaan ini tidak sama sekali tidak sejenis. Bisa aja bank, bisa aja manufaktur, bisa aja properti dan lain sebagainya. Jadi itu campuran, ya, indeks itu campuran. Sama juga dengan contoh satu lagi yang biasa digunakan itu adalah indeks Kompas 100. Nah, indeks Kompas 100 merupakan 100 perusahaan terbaik yang ditetapkan oleh Kompas, ya. Inilah bagian-bagian dari indeks. Ada yang namanya LQ45, ada yang namanya Kompas 100. Ya. Kalau saya ditanya subsektor, sektor dan indeks mana yang lebih bagus? Ya, ketiga-tiganya bagus untuk diteliti. Tapi kalau ada mahasiswa yang menggunakan indeks, saya sarankan untuk hati-hati dalam menganalisa karena mengingat bahwa indeks itu tidak semuanya ada perusahaan sejenis. Jadi hati-hati dalam menerapkan kesimpulan di dalam indeks, ya. Kalau subsektor dan sektor sudah jelas perusahaannya sejenis, jadi menerapkan satu kesimpulan pasti akan berlaku sama dengan semua perusahaan yang ada. Tapi kalau indeks tidak bisa seperti itu. Kita harus menerapkan satu keputusan, tapi satu keputusan ini harus diterima oleh semua kumpulan di dalam perusahaan walaupun itu perusahaan tidak sejenis. Jadi harus sangat memahami secara baik-baik komposisi data di dalam indeks dan komposisi data di dalam sektor dan subsektor. Ya, jangan sembarangan itu disamaratain, karena jelas subsektor dan sektor serta dengan indeks itu berbeda. Indeks itu merupakan gabungan, campuran, ya. Sedangkan subsektor dan sektor sudah ada komponen yang sama, yaitu adalah pergerakan bidang usahanya sama, ya. Jadi harus hati-hati dalam menerapkan ini. Baik, kita akan masuk ke yang namanya angka indeks, ya. Di pembahasan angka indeks kita akan belajar lebih fokus kepada hitung-hitungnya saja, ya. Berbeda dengan pengelolaan data yang di penelitian, tapi kita di sini hanya memfokus cara menghitungnya dengan metode-metode yang sudah diajarkan. Oke. Yang pertama adalah konsep dari angka indeks. Nah, angka indeks adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan yang namanya perbandingan antara kegiatan yang sama, baik itu di bidang produksi, baik itu di bidang ekspor, baik itu di bidang hasil penjualan, baik itu di bidang jumlah uang yang beredar, dan lain-lain, dalam waktu yang berbeda atau ukuran yang menyatakan bahwa tingkat perubahan harga, tingkat perubahan kuantitas, atau tingkat perubahan nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu atau yang disebut dengan periode dasar. Nah, nama lain dari angka indeks ini biasa disebut dengan indeks. Nah, untuk satuan indeks biasa pengukurannya menggunakan persen, tapi namun dalam praktiknya ini jarang sekali digunakan, ya. Biasanya itu menggunakan desimal kebanyakan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari angka indeks. Dari angka indeks kita akan dapat mengetahui bagaimana proses dari maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha dari kegiatan. Karena dari situ kita akan memantau pergerakan maju mundurnya suatu usaha dan naik turunnya suatu angka yang ditampilkan di dalam data. Nah, tujuan pembuatan dari angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif, jadi mengukur secara angka, ya, terjadinya perubahan di dalam dua waktu yang berlainan. Jadi ketika ada perubahan di dua waktu yang berlainan, kita akan mengukurnya dengan indeks. Misalkan indeks harga, untuk mengukur perubahan harga, berapa kenaikannya maupun berapa penurunannya. Kemudian indeks produksi untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi di dalam proses kegiatan produksi, ya. Apakah proses kegiatan produksinya itu mengalami kenaikan atau proses produksinya mengalami penurunan, ya. Kemudian ada indeks B itu untuk mengukur tingkat inflasi dan lain-lain, ya. Inilah bagian dari tujuan dari angka indeks, ya. Baik, kita lanjut. Nah,
berikut ini adalah waktu dari angka indeks. Yang untuk membuat sebuah yang namanya angka indeks, ya kita memerlukan dua macam base, ya, dua macam waktu, ya. Yang pertama adalah base period, ya. Yang kedua adalah current period. Nah, base period adalah waktu di mana suatu kegiatan atau suatu kejadian dipergunakan sebagai dasar dari sebuah perbandingan. Itu adalah base period. Sedangkan untuk current period adalah waktu di mana suatu kejadian atau kegiatan yang dipergunakan sebagai dasar dari perbandingan terhadap kegiatan maupun kejadian pada waktu tahun dasar, ya, pada waktu dasar, ya. Jadi ini adalah dua waktu berdasarkan pengukuran dari indeks, ya. Nah, berikutnya adalah tahun dasar dari angka indeks. Nah, tahun dasar angka indeks ini merupakan tahun yang menjadi dasar dari sebuah perbandingan, berfungsi sebagai penyebut, ya. Angka indeks pada tahun ini adalah 100%. Pemilihan tahun-tahun dasar dapat berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, di mana ada tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil, ya. Kemudian tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun tertentu, ya. Kemudian mengetahui tahun di mana terjadi perubahan penting, ya. Kemudian ada yang namanya tahun tertentu atau given year. Tahun tertentu atau given year adalah tahun yang variabelnya ingin dibandingkan. Nah, variabel tahun tertentu biasanya menjadi sebuah pembilang, ya. Contoh, kita masuk ke contoh soal. Jumlah produksi barang A yang dihasilkan oleh PT Aman Sejahtera selama tahun 2018 dan 2019 masing-masing adalah 150 ton dan 225 ton. Hitunglah indeks produksi tahun 2018 dan 2019. Nah, kita akan hitung yang 2018 dulu, ya. Indeks produksi tahun 2018 adalah produksi untuk tahun 2018 adalah 150 dan produksi tahun 2019 adalah 225 ton, ya. Ada 150 untuk 2018 ton, ada 150 ton untuk 2018 dan 225 ton untuk 2019. Nah, waktu yang bersangkutan atau current period itu adalah yang 2018 itu adalah 150. Base periodnya adalah waktu dasar dari 2019 itu adalah 225. Maka indeks produksi tahun 2018 adalah 150 dibagi 225 dikali 100% sebesar 66,67%. Dikatakan bahwa terjadi atau ada penurunan produksi sebesar 33,33%, ya. Jadi untuk mengerjakan yang 2018 ini, ya, 2018 yang kita akui sebagai current period, ya, sedangkan tahun dasarnya itu kita menggunakan 2019, maka indeksnya adalah 66,67. 100% dikurangi 66,67, maka terdapat penurunan produksi sebanyak 33,33%, ya. Sedangkan kita mencoba untuk menjawab indeks produksi tahun 2019 adalah sebagai berikut, di mana produksi tahun 2018 itu adalah 150 ton. Kemudian produksi tahun 2019 itu adalah 225 ton, ya. Untuk current periodnya kita menggunakan waktu yang bersangkutan 2019 atau 225 ton. Sedangkan base periodnya kita menggunakan tahun 2018 yaitu 150 ton. Maka indeks produksi tahun 2019 adalah 225 dibagi 150 dikali dengan 100% sama dengan 150%. Jadi 150 dikurangi dengan 100%, maka ada kenaikan produksi sebesar 50%, ya. Jadi ini berbanding terbalik, ya, dengan yang tadi.
Kalau yang tadi di mana base periodnya di 2019, sedangkan ini base periodnya di 2018 ya, jadi ada perbedaan. Jadi tahun dasarnya itu 2019 ya. 2019 kita melihat ke 2018, jadi makanya base-nya 2019, current-nya adalah tahun sebelumnya ya. Sedangkan kalau yang ini itu adalah base periodnya adalah 2018 ya. Jadi 2018 kita melihat ke 2019 ya. Jadi untuk indeks 2018 itu ada penurunan produksi 33,33%, sedangkan untuk indeks 2019 itu ada kenaikan produksi sebesar 50% ya. Oke, untuk pembahasan sampai di sini dulu di contoh soal sederhana tentang indeks ya. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat pagi.